Nah Pak, kalau di Kota Tua itu ada berapa orang Pak yang jadi pahlawan setiap harinya patung batu? Jadi kalau komunitas manusia batu itu anggotanya dibatasi. Itu dari pihak pengelola museum. Kenapa Pak? Biar nggak terlalu banyak gitu, Karena Pak. supaya eksklusif aja. Jadi 10 orang itu dengan 10 karakter dan 10 warna. Jadi eksklusif sekali. Ya. Nah, tetapi sekarang ini kan sudah mulai banyak yang mengikuti ya. Bukan hanya di Kota Tua, di Taman Monas juga ada. Taman Monas ada juga Ada karakter juga. manusia patung gitu? Ada. Kalau patung jadi Cherry Bell, Bisa. Iya. Iya. Menyesuaikan karakter bisa ya tadi. Kalau manusia patung itu sebagai mata pencarian atau emang hobi Bapak atau gimana Pak? Jadi ketika kami tergabung di dalam komunitas manusia batu itu sudah menjadi profesi utama. Jadi kami mendapatkan uang dengan cara berdandan seperti ini. Pak boleh tahu Iya. nggak Pak? Biasanya sehari dapat berapa Pak? Itu tergantung banyaknya pengunjung, tapi paling tidak Yang paling pahit Pak, yang paling pahit. yang paling pahit pahit-pahitnya gitu. ya saya pernah sih dapat 30.000. Ya itu biasanya musim hujan itu. Musim hujan ya Pak ya? Iya. Luntur dong kena hujan. Kalau Bapak Luntur. misalnya nih Pak lagi gini, Iya. Toto hujan, Bapak geser nggak Pak? Iya. Lari saya. Iya, ngibrit. Iya. Oh berarti Pak, patung juga takut air ya Pak? Takut masuk angin. Ya dong, kan patung juga Pak manusia. Denny ya Allah ya Rob, Pak Denny, Pak Denny. Pernah nggak ada orang takut gitu? Tadinya Bapak dia pas gerak, wah Bapak dipukulin. Itu sering terjadi ketika kita diam tidak ada yang foto, lalu ada orang yang datang di depan kami itu, mereka itu menyangka bahwa kita itu betul-betul patung. Itu hampir semua itu. Jadi pengunjung yang datang ke Kota Tua itu menyangka bahwa kami ini memang betul patung. Tapi ketika kami beri sedikit gerakan, pasti akan kaget. Bahkan Kabur tuh, sampai Pak? ya, sampai ada yang pingsan juga ada. Oh iya? Iya, pernah terjadi tuh. Akhirnya manusia patung yang nolongin dong Pak? Iya, iya, saking kagetnya. Berarti ini patung yang budiman. Ini kan Pak. ada banyak pekerjaan lain, ada Banyak profesi yang iya, bisa banyak dilakukan profesi ya. yang bisa dilakukan. Kenapa Bapak memilih menjadi manusia patung? Ada alasannya nggak? Kenapa nggak jadi manusia harimau aja Pak? Oh, itu ada saya. Tidak ada Bu. Jadi ini jawaban pribadi saya, bukan jawaban sebagai komunitas manusia batu. Nah, ketika saya bertanya kepada anak-anak sebelum menjadi manusia batu, 10 November itu hari apa? 99% generasi muda itu lupa bahwa 10 November itu hari pahlawan. Nah, saya sedih, terpanggil. Akhirnya ketika ada peluang untuk memerankan tokoh pahlawan, di Kota Tua saya menampilkan sosok pejuang, yaitu karakter Bung Tomo. Nah dari situ saya mulai mengingatkan kepada pengunjung yang datang ke Kota Tua, khususnya anak-anak sekolah, bahwa kita jangan sampai melupakan jasa-jasa para pahlawan. Oke, 17 Agustus semua ingat. Kemerdekaan. 10 November mungkin masih banyak yang ingat, tapi ketika 28 Oktober 100% itu lupa bahwa itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Saya sedih. Makanya saya bertanggung jawab untuk selalu mengingatkan kepada generasi muda tentang sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia melalui cara saya seperti ini. Nah, Pak Idris dan Pak Mudi, di Hari Pahlawan ini apa sih harapan Bapak untuk Indonesia, terutama untuk generasi muda yang ada di Indonesia? Kalau Bapak apa harapan Bapak? Jadi ketika saya cari tahu bahwa tema Hari Pahlawan tahun ini adalah semangat kepahlawanan adalah jiwa ragaku. Dari situ saya bertambah semangat bahwa generasi muda itu harus betul-betul bekerja keras. Nah, kalau yang masih berstatus sekolah harus belajar yang giat. Kalau sebagai seorang pekerja harus bekerja keras. Karena apa? Karena dengan semangat itulah nanti bisa membawa nama baik bangsa Indonesia. Setuju.